Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, para kader Partai Gerindra dimanapun saudara berada yang kami hormati dan kami muliakan, pada tanggal 8 Agustus 2020, Partai Gerindra telah menyelenggarakan kongres luar biasa, sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan oleh partai untuk 5 tahunan. Kongres luar biasa diselenggarakan sebagai akibat dari kondisi pandemi COVID-19, di mana protokol kesehatan tidak memungkinkan berkumpulnya orang dalam jumlah banyak, bahkan ribuan orang. Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2020 akhirnya berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional diselenggarakan secara luar biasa karena kita mengalami keadaan yang luar biasa. Akhirnya atas permintaan 34 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia yang meminta agar Ketua Dewan Pembina menyelenggarakan kongres secara luar biasa, akhirnya Ketua Dewan Pembina mengambil keputusan menyetujui atas diselenggarakannya kongres luar biasa seperti permintaan 34 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra, yang mana mengatakan bahwa kongres luar biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina yang diminta oleh setidak-tidaknya 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Dengan diajukannya permintaan dari 34 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di seluruh Indonesia yang meminta agar Ketua Dewan Pembina menyelenggarakan dan menugaskan Dewan Pimpinan Pusat mengadakan kongres luar biasa, maka itu artinya telah melampaui bahkan melebihi dari syarat yang diharuskan oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga. Maka pada tanggal 8 Agustus 2020 diselenggarakanlah kongres luar biasa yang forum itu menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan partai dan sama tingkatnya dengan kongres. Kongres luar biasa diselenggarakan dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, kemudian dihadiri juga oleh Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia yang seluruhnya adalah virtual, sedangkan Dewan Pimpinan Daerah, sebagian Dewan Pimpinan Pusat, sebagian Dewan Pembina, sebagian Dewan Pakar, sebagian Dewan Penasehat yang tidak memungkinkan untuk hadir karena keterbatasan dan kesehatan hadir secara virtual. Kongres telah dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat anggaran dasar, yakni dihadiri oleh seluruh cabang, seluruh DPD, dan seluruh peserta yang berhak hadir, termasuk para peninjau, yakni anggota fraksi DPR RI dan organisasi sayap Partai Gerindra, serta pengurus Partai Gerindra di luar negeri. Kongres luar biasa telah mengambil keputusan beberapa hal yang penting. Pertama, Kongres meminta kesediaan Pak Prabowo untuk dapat kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Yang kedua, kepada Pak Prabowo diberi mandat untuk menyusun kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat, serta diberi mandat untuk menyempurnakan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra selambat-lambatnya 24 jam kali 30 atau selama 1 bulan. Dalam kongres tersebut, Pak Prabowo kemudian menyampaikan jawaban atas permintaan Kongres, atas permintaan DPD seluruh Indonesia. 34 DPD yang mewakili seluruh cabang Partai Gerindra di provinsinya meminta agar Pak Prabowo bersedia untuk mengemban amanah tersebut, yakni memimpin kembali sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum. Dalam jawaban atas permintaan semua peserta Kongres luar biasa tersebut, Pak Prabowo menyatakan kalau ini adalah permintaan dari kader di seluruh Indonesia, maka beliau siap untuk kembali mengemban kepemimpinan Partai Gerindra, baik
sebagai Ketua Dewan Pembina dan sebagai Ketua Umum. Maka hari itu juga, detik itu juga, Kongres memutuskan Pak Prabowo adalah sah sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra. Kepada beliau diberi amanat untuk pertama, menyempurnakan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang kedua, menyusun Dewan Pembina. Selanjutnya, menyusun Dewan Penasehat, menyusun Dewan Pakar, dan menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra selambat-lambatnya 24 kali 30 hari atau 1 bulan. Maka kemudian Pak Prabowo melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Kongres luar biasa, yakni menyusun kembali kepengurusan Partai Gerindra yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat, serta menyempurnakan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Pada tanggal 7 September, tugas tersebut telah dinyatakan selesai dan final. Pak Prabowo telah menyampaikan hasil kerja, hasil yang diamanatkan oleh Kongres luar biasa kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik, kepengurusan partai politik hanya dinyatakan sah apabila dinyatakan sah oleh Menteri Hukum dan HAM. Maka pada tanggal 7 September, kepengurusan Partai Gerindra dan hasil penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga telah dilaporkan untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sejak selesainya Kongres luar biasa, kami mendapatkan berbagai macam masukan dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam kalangan, dan dari berbagai macam lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Mereka ingin berpartisipasi bersama-sama kami dalam perjuangan politik di Partai Gerindra. Kami menyadari begitu banyak partisipasi dan keinginan masyarakat yang ingin bergabung dalam kepengurusan Partai Gerindra. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada segenap lapisan masyarakat yang begitu besar harapannya untuk dapat berjuang bersama Partai Gerindra, untuk dapat berjuang bersama Pak Prabowo. Kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua kalangan, semua profesi, dan terutama kepada ibu-ibu, perempuan, dan emak-emak yang selama ini telah menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa, yang selama ini telah menunjukkan militansi dalam perjuangan politik. Dan bagi kami itu adalah sebuah aset yang sangat besar. Akan tetapi kami harus dibatasi oleh waktu. Hanya sebulan kami diberi waktu untuk menyusun kepengurusan tersebut. Kami juga harus dibatasi oleh jumlah, karena jumlah kepengurusan tentu saja tidak boleh terlalu gemuk, meskipun juga tidak boleh terlalu ramping. Namun demikian, Pak Prabowo dalam menyusun kepengurusan tersebut memperhatikan semua pandangan, nasihat, pikiran yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua pandangan, pikiran, dan usul yang berkembang di masyarakat bisa kami tampung seluruhnya. Kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam kepengurusan tersebut masih terdapat hal-hal yang belum memuaskan di sana-sini bagi sebagian masyarakat tersebut. Dan akhirnya kami pun harus memutuskan tentang nama yang harus kami putuskan untuk dicantumkan sebagai pengurus kepengurusan Partai Gerindra, baik di Dewan Pembina, di Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan di Dewan Pimpinan Pusat. Adapun jumlah anggota kepengurusan yang akan kami umumkan adalah sebagai berikut. Dewan Pembina berjumlah 89 orang, Dewan Penasehat berjumlah 48 orang, Dewan Pakar berjumlah 43 orang, pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra berjumlah 292 orang dengan komposisi sebagai berikut. Jumlah pengurus laki-laki 194 orang atau sama dengan 66,44%. Jumlah pengurus perempuan berjumlah 98 orang atau sama dengan 33,56%.
orang. Jumlah ini telah melampaui dari ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang Partai Politik, di mana partai politik harus mencantumkan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus perempuan. Dengan demikian, maka jumlah yang kita ajukan untuk perempuan kepada Kementerian Hukum dan HAM telah dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya nomor M.MH/AH/11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerakan Indonesia Raya. Dengan keputusan ini berarti penyempurnaan, perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang diamanatkan oleh Kongres Luar Biasa kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Bapak Haji Prabowo Subianto, yang kemudian diajukan dalam pengajuan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM telah dinyatakan sah. Anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disempurnakan dan disusun kembali oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina tersebut telah merinci dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang lampau. Tetapi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut tetap memberi kekuasaan yang besar kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal dan kebijakan-kebijakan eksternal partai. Kebijakan-kebijakan internal partai, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina bertanggung jawab untuk menata berbagai macam perkembangan partai agar dapat menghadapi situasi dan perkembangan politik. Dan kebijakan-kebijakan eksternal, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina diberi mandat penuh untuk mengambil keputusan-keputusan yang dianggap penting, termasuk untuk menetapkan calon presiden, untuk menetapkan calon wakil presiden yang diajukan oleh Partai Gerindra, untuk menetapkan calon-calon menteri yang diajukan oleh Partai Gerindra, untuk menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan Partai Gerindra, untuk menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan Partai Gerindra, untuk menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota yang diajukan oleh Partai Gerindra. Dalam kaitan yang dengan internal, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina diberi mandat untuk menetapkan calon anggota DPR RI, calon anggota DPR Provinsi, calon anggota DPR Kabupaten Kota, dan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, dan selanjutnya beliau bertanggung jawab dan mengambil kebijakan-kebijakan internal lainnya. Selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengeluarkan surat keputusan nomor M.19.AH/11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengesahan tersebut, maka sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut, maka anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra, kepengurusan Partai Gerindra dinyatakan sah oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tentu saja kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga kepengurusan Partai Gerindra terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Adapun selengkapnya kepengurusan tersebut sebagai berikut. Ketua Dewan Pembina Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Ketua Dewan Pembina Nyonya Hajah Rahmawati Soekarno Putri. Wakil Ketua Dewan Pembina Hasim Suyono Joyo Hadi Kusumo. Wakil Ketua Dewan Pembina Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Wakil Ketua Dewan Pembina Haji Ahmad Muzani. Wakil Ketua Dewan Pembina Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SH.MH. Wakil Ketua Dewan Pembina Dr. Edi Prabowo SE.MM MBE. Wakil Ketua Dewan Pembina Dr. Haji Fadlizon SSMSI. Wakil Ketua Dewan Pembina
Haji Desmond Junedi Mahesa SHMH. Wakil Ketua Dewan Pembina Thomas A. Mulyatno Jiwandono MA. Wakil Ketua Dewan Pembina Nyonya Angki Retno Yudianti Joko Santoso. Sekretaris Dewan Pembina Sugiono. Wakil Sekretaris Dewan Pembina Prasetyo Hadi. Adapun anggota-anggota Dewan Pembina adalah sebagai berikut. Di antara nama-nama tersebut, izinkan kami hanya membacakan sebagian saja. Jumlah anggota Dewan Pembina seluruhnya 89 orang. Jumlah tersebut termasuk 13 orang yang menduduki posisi pengurus harian Dewan Pembina. Sekarang izinkan kami membacakan sebagian di antara nama-nama anggota Dewan Pembina. Antara lain, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiyah, Wijano Harjanto, Sarjana Hukum, Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto, Laksda TNI Purnawirawan Mukhlas Siddiq, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Reni Kairupan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yudi Magio Yusuf, Masda TNI Purnawirawan Suitno Adi, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Amir Tohar, Maher Al-Gadri, Dr. Fuad Bawazir MA PhD, Nyonya Bianti Jiwandono, Nyonya Maryanti Joyo Hadikusumo, Nyonya Rani Dewita Sutrisno, Nyonya Dr. Sumar Yati Amin Aryoso, Hajah Himatul Aliyah MSI, Nyonya Iis Edi Prabowo MM, Nur Asia Aziz atau yang dikenal dengan Nur Asia Uno, Permadi Sarjana Hukum, Ahmad Ariza Patria MBA, Simon Alesius Mantiri MBA, GBRM Suryo Sutejo atau yang biasa disebut atau dipanggil dengan sebutan Sinuhun Tejo Bulan, Hendrik Lewerisa SHLLM, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, Dr. Ferry Joko Juliantono, Habibur Rahman SHMH, Ida Bagus Putu Sukarte, Haji Muhammad Taufik, Haji Faisal Jausal, Wihadi Wianto, Dr. AS Kobarin PhD, Yan Permanas Mandenas MSI, Danang Wicaksono Sulistia, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Budi Satyo Jiwandono, Daniel Ashar Simanjuntak, Martin Huta Barat, Dr. Mirna Anissa MSI. Adapun nama selengkapnya susunan Dewan Pembina dapat dilihat dalam pemberitaan resmi Partai Gerindra yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Jumlah Dewan Penasehat terdiri dari 48 orang. Di antara nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Ketua Dewan Penasehat Profesor Dr. J. Sudrajat Jiwandono. Wakil Ketua Dewan Penasehat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiyah. Wakil Ketua Dewan Penasehat Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto. Wakil Ketua Dewan Penasehat Kiai Haji Abdul Ghafur. Wakil Ketua Dewan Penasehat Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i SH. Wakil Ketua Dewan Penasehat Profesor Dr. Samsul Bahri. Jumlah anggota penasehat ada 48 orang. Di antara nama-nama tersebut adalah Dr. Andes Haji Fahrori Umar M.Hum, Dr. Andes Haji Zainal AP
SHM Hum, Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, dan Insinyur Ben Brahim S. Bahat MM MMT. Adapun selengkapnya jumlah dan nama-nama pengurusan Dewan Penasehat dapat dilihat dalam pemberitaan resmi Partai Gerindra yang akan diumumkan dalam waktu sesegera mungkin. Susunan Dewan Pakar Partai Gerindra berjumlah 43 orang. Di antara nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Ketua Dewan Pakar Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah MA. Wakil Ketua Dewan Pakar Wijono Harjanto SH. Wakil Ketua Dewan Pakar Dr. Insinyur Rauf Purnama. Wakil Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Samsul Bahri. Wakil Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Laude Masihu Kamaluddin MSc. Selengkapnya, nama-nama anggota Dewan Pakar dapat dilihat dalam pemberitaan resmi Partai Gerindra yang akan segera diumumkan dalam pengumuman lembaran resmi Partai Gerindra. Izinkan kami akan mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra sebagai berikut. Ketua Umum Haji Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan, dan Pemenangan Pemilu Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Dr. Fadlizon SS MSc. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Politik, Pemerintahan, Disiplin Partai, dan Informasi Strategis Sugiono. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Dr. Edi Prabowo MM MBA. Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun. Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan Koperasi dan UKM Dr. Ferry Joko Juliantono MSI. Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dr. Gigi Putih Sari. Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan dan Anak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Habibur Rahman SH MH. Wakil Ketua Umum Bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sumaryati Amin Aryoso. Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Susi Maleni Basim SEMM. Wakil Ketua Umum Bidang Agama Muhammad Irfan Yusuf Hasim. Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Bendahara Umum Thomas Mulyatno Jiwandono. Adapun susunan lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dapat saudara-saudara semua lihat dalam pemberitaan resmi Partai Gerindra yang akan segera diumumkan oleh pemberitaan resmi Partai Gerindra. Di samping itu, Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina selaku pemegang mandat Kongres juga telah menunjuk Saudara Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian dan Saudara Sugiono sebagai Wakil Ketua Harian. Ketua Umum dan Ketua Harian juga telah mendaftarkan Mahkamah Partai yang kita sebut dengan Majelis Kehormatan Partai kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mahkamah Partai terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif. Dewan Pengarah diketuai oleh Mutanto Juwono MM. Adapun Dewan Eksekutif Majelis Kehormatan Partai terdiri dari Ketua Habibur Rahman SHMH, Wakil Ketua Wihadi Wianto, Wakil Ketua Romo HR Muhammad Syafi'i SHM Hum, Wakil Ketua Munasir Mustamam, Sekretaris
M. Maulana Bungaran SHMH, Wakil Sekretaris Desmi Hardi SHMH, Wakil Sekretaris Muhammad Rendi Effendi SH, Wakil Sekretaris Yuniko Syahrir SH, dan sejumlah anggota yang seluruhnya dapat dilihat dalam pemberitaan resmi Partai Gerindra yang akan segera kita umumkan selengkapnya. Saudara-saudara sekalian, para kader yang kami hormati dan kami banggakan, demikian telah kami umumkan hasil Kongres luar biasa Partai Gerindra yang diselenggarakan tanggal 8 Agustus 2020 yang lalu. Kami berharap keputusan yang dihasilkan dari Kongres luar biasa ini, yang merupakan keputusan dari Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, yang kita serahkan dan kita amanatkan beliau, mendapatkan dukungan dari saudara-saudara sekalian, mendapatkan support dari saudara-saudara sekalian. Mari kita tetap bersatu, mari kita tetap berbangga kepada partai yang kita cintai ini. Konsistensi perjuangan kita dan konsistensi niat, tujuan, dan cara perjuangan kita akan menjadi penentu bagi keberhasilan perjuangan kita. Kami percaya akan militansi, kami percaya akan kepatuhan, kami percaya akan dedikasi, disiplin saudara-saudara sekalian yang selama ini telah ditunjukkan dalam perjuangan bersama-sama ini. Oleh karena itu, apa yang kita umumkan hari ini mudah-mudahan menjadi penyemangat, menjadi pemersatu, dan menjadi arah yang lebih jelas bagi perjuangan kita pada masa-masa mendatang. Terima kasih atas perjuangan, terima kasih atas dedikasi, terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara sekalian, segenap keluarga besar Partai Gerindra, kader Partai Gerindra dimanapun berada. Kami merasa bangga atas segenap perjuangan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selama ini akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan kemudahan, dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya.